Dari subuh berarti ya ibu udah sibuk. Iya, dari subuh sampai subuh lagi. Sampai subuh lagi. Oke guys, welcome back to YouTube channelnya Sukastek. Sekarang kita udah ke video ketiga, tepuk tangannya dulu dong. Semoga kita bisa bikin video lebih banyak lagi yang beredukasi lagi. Oke. Sekarang kita mau ngerumpi sama ibu guru sekaligus wali kelas saya, tapi deg-degan juga sih. Deg-degan, malu. Sebenarnya sih jarang ngobrol gini, tapi ya harus bisa. Silakan ibu perkenalkan diri. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ibu Neng Kiki, ya, guru mata pelajaran matematika. Sekaligus wali kelas. Iya. Kan sekarang ibu jadi guru, bukan sekarang sih, emang udah jadi guru. Di keluarga juga berperan sebagai orang tua, di sekolah juga sebagai orang tua juga. Nah, ibu bagaimana perasaannya? Sulit nggak sih kayak ngebagi waktunya gini susah banget, ibu harus gini, ibu capek gini, ada gak sih perasaan kayak gitu? Manusiawi ya, kalau misalkan ada kata capek pasti ada, tapi insya Allah ya, secara kalau misalkan kita ikhlas itu berjalan waktunya, alhamdulillah insya Allah itu capek itu tidak ada ya. Nah, membagi waktu ibu ya pastinya seperti yang lain, pastinya di schedule ya, di schedule, diplanningkan waktunya setiap hari. Bagi ibu kan profesinya di sekolah sama dengan suami ibu juga di sekolah, kita berbagi tugas dengan suami. Ketika berangkat juga kita berbagi tugas ya. Ibu sebagai ibu rumah tangga ketika berangkat juga tidak lupa ibu mempersiapkan kebutuhan keluarga ya, anak di rumah, suami gitu. Ibu bangun subuh, setelah subuh ibu pergi ke dapur menyiapkan untuk sarapan ya. Makan anak-anak setengah 6 itu udah siap, udah tersajikan, anak-anak siap makan. Jam 6 kita planning kemas-kemas berangkat ke sekolah, sama suami juga sama. Nah, setengah 7 kita berangkat, anak pergi ke sekolah, diantarkan dulu, kemudian ke sekolah. Di sekolah ya ibu jadwalnya di sekolah sampai selesai KBM, pulang lagi ke rumah sebagai ibu rumah tangga lagi. Itu Padat sekali. Iya. Dari subuh berarti ya ibu udah sibuk. Iya, dari subuh sampai subuh lagi. Sampai subuh lagi. Ya. Ibu kan juga jadi wali kelas gitu. Jadi guru matematika juga ibu. Matematika adalah ilmu yang menyenangkan. Iya, bagi pastinya, ibu. Bagi ibu semuanya. Nah, kan ada pelajaran yang lain gitu yang lebih mudah daripada matematika. Kenapa ibu milih matematika? Ya, kalau sekarang sih udah jadi profesi ya matematika. Bukan kenapa ibu memilih, emang itu udah tugas ibu yang menyampaikan materi matematika. Kalau dulu ibu memilih melanjutkan studi pendidikan matematika, emang ibu suka. Ya suka terhadap matematika. Ternyata ketika kita dalami matematika itu senang juga ya, bagus. Wah. Iya. Enggak ngebul gitu ibu? Enggak, biasa ya. Apalagi kalau sekarang udah jadi profesi ya, kita itu udah kewajiban ibu, tugas ibu. Tidak ada istilah kenapa memilih matematika, ini sekarang udah jadi profesi ya. Ibu suka gitu, emang sudah. Iya, kita jalani. Kalau sekarang udah jadi profesi itu dijalani dengan ikhlas, dengan senang hati. Kalau menjalani dengan ikhlas juga jadi ibadah ke kitanya. Alhamdulillah, pastinya seperti itu. Nah, ibu kan juga jadi wali kelas. Jadi wali kelas susah nggak sih? Kan pasti ada tugas tambahan gitu dari sekolah. Ya, itu wali kelas itu tugas tambahan ibunya di sekolah. Ibu tugas pokoknya kan memberikan materi ke anak itu tentang pelajaran matematika. Nah, ibu tugas tambahnya sebagai wali kelas. Wali kelas itu kan tugasnya ibu sebagai pengganti orang tua siswa di sekolah.
semua ketika siswa ibu di kelas punya masalah apapun itu, baik itu misalkan di keluarga ataupun di sekolah, itu kita bisa diselesaikan, dibantu dengan wali kelas gitu, ya. Ada gak sih ibu keluhan dari orang tua, biasanya apa aja sih? Orang tua selama ini kalau ibu ngobrol dengan orang tua, kalau yang namanya keluhan paling orang tua mengeluhnya tentang ekonomi, ya. Ekonomi. Iya, ekonomi, misalkan biaya yang sekarang ini misalkan susah untuk biaya anak gitu, karena kita kan tahu apalagi sekarang sudah pandemi ya. Itu banyak sih beberapa orang tua yang mengeluh seperti itu. Yang paling utama itu orang tua yang paling sering ibu dengar dari orang tua itu sebetulnya bukan keluhan, tapi harapan. Iya, harapan orang tua itu menitipkan menitipkan anaknya, menyekolahkan anaknya di sekolah ini, itu banyak sekali harapannya. Jadi, salah satunya emang ibu juga guys sebagai orang tua seperti itu, sama anak itu pengen punya karakter yang lebih baik, ya. Karena kalau misalkan orang tua merasakan selama ini anaknya karakternya mungkin di rumah ya kurang baik, dan dengan disekolahkannya di sekolah tersebut berharap anaknya itu mempunyai karakter yang lebih baik lagi, gitu. Ya, pengennya itu cita-citanya yang paling tinggi itu soleh dan soleha punya anaknya, dimanapun itu sekolahnya, seperti itu. Ya, terdukung lagi dengan pembelajarannya juga, mereka menginginkan kan anaknya itu sukses, ya, berhasil dalam belajarnya, dalam di sekolahnya juga berhasil, terutama juga dalam karakter itu yang banyak diharapkan orang tua. Oh, jadi kalau di sekolah itu orang tua kebanyakannya apa? Keluhan, bukan keluhannya tapi harapan gitu. Harapan. Jadi harapan, orang tua, anak saya sekolahin di sini gitu. Saya sudah percaya ke sekolah ini. Iya. Tapi bukan ada anak yang nakal gitu ya, ada anak yang nakal tapi sama sekolahnya udah dididik dengan baik, dengan keras. Nah, kata ibu, salah pendapat ibu nih, salah sekolahnya atau anaknya gitu. Itu karena kan zaman sekarang itu kan banyak faktor ya. Banyak faktor, yang paling mendukung itu faktor lingkungan itu anaknya. Keluarga juga. Iya, lingkungan. Itu lingkungannya mau di keluarga atau di lingkungan di sekitar anak itu ya bermain. Karena kan kalau di sekolah itu dari pagi sampai duhur atau sampai jam 2 lah seperti itu. Di situnya kan sekolah tidak bisa memantau kan ya. Nah, di luar sekolah itu anak itu bergaulnya dengan siapa ya, itu terus pergaulannya bagaimana. Kemudian tambah lagi sekarang kan gadget, sosial media itu kan mempunyai dampak yang sangat-sangat kurang baik kata ibu ya, untuk ada dampak baik anak. Buruknya juga. Iya. Ya, baiknya banyak, buruknya juga lebih banyak ya. Bagaimana kita memanfaatkannya. Sementara anak itu kalau misalkan di luar pantauan orang tua, kalau tidak di lingkungan sekolah, itu kan tidak tahu ya. Dia itu megang HP itu apa yang dilihatnya kan, apa yang ditontonnya di situ. Ya. Kalau kan ada siswa sekarang yang nakal, kalau ibu mengatasi murid atau siswa yang susah belajar, ibu gimana caranya? Yang malas belajar ataupun susah belajar? Ibu posisinya sebagai guru dan sebagai wali kelas yang di kelas, ya pastinya tidak bosan-bosannya memberikan motivasi kepada anak tersebut ya, dengan terus saja. Jadi setiap ibu masuk ke kelas itu dijatahkan waktu berapa menit untuk memberikan motivasi terhadap tersebut ya, atau bisa juga dengan pendekatan ya, daripada ngobrol-ngobrol santai dengan anak tersebut, kenapa anak tersebut malas belajar ya, dan lain sebagainya. Kembali lagi ke tadi, itu kan pasti banyak faktornya anak banyak nggak mau belajar itu ya. Apalagi kita tahu kemarin lama kita mengalami pandemi. Oh iya, bukan ya, pandemi. Betul, mereka itu dituntut belajar di rumah ya, di rumah dengan menggunakan, wajibnya menggunakan HP, handphone
ya. Di situ mereka disuruh searching tentang, kita kasih materi suruh searching sendiri ya, mereka searching sehingga ketika diadakan pembelajaran normal itu mereka diberikan materi itu mereka tidak mau belajar, dia berpikirnya oh udah ada tinggal nyari, tinggal searching ya. Kalau misalkan datang ujian ya waktunya ujian itu mereka cuman cukup bawa HP saja tanpa belajar, itu menurut mereka itu sudah cukup seperti itu ya. Kalau dulu kan tidak ada seperti itu ya, mereka itu wajib belajar ya, nulis. Nah sekarang mereka kadang-kadang mencatat juga nggak mau, karena di HP itu sudah ada, kembali lagi ke gadget ya. Kembali lagi itu dampak itu, apalagi kemarin kita setelah pandemi ya, mereka itu wajib belajar dari HP gitu. Jadi balik lagi ke gadget ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, selain tadi kan aku nanya cara nanganin anak atau siswa yang malas belajar, susah belajar, sekarang yang susah masuk sekolah gitu, yang malas masuk sekolah, gimana sih Ibu biar mau gitu, biar ada semangatnya sekolah, gimana Ibu? Sama halnya seperti tadi yang malas belajar, kita jadi harus memotivasinya. Kemudian kita juga harus tahu kenapa anak itu alasannya tidak masuk ke sekolah, ya, yang jarang sekolah. Ya biasanya Ibu kalau ada anak yang jarang masuk sekolah, pertama-tama Ibu ya panggil anaknya, ya tegur, kemudian tanya kenapa, gitu kan. Kadang-kadang anak tidak masuk sekolah itu ada alasan yang emang benar gitu ya. Nah kalau setelah itu mungkin Ibu bisa memanggil orang tuanya, ya, orang tuanya dipanggil. Kalau misalkan tidak memungkinkan, Ibu itu melakukan home visit, pendekatan juga ke orang tuanya gitu kan. Barangkali anak tersebut ketika tidak masuk sekolah itu karena ada masalah di keluarga ya, ataupun apapun itu, ya itu Ibu wali kelasnya ya harus, itu tugas Ibu ya, tugas Ibu menyelesaikannya ya, seperti itu. Jadi guru itu sulit guys, harus harus ngolo, ngolo bahasa Indonesianya Bapak? Bujuk gitu, ngebujuk anaknya gitu di sekolah supaya semangat gitu, pentingnya sekolah, pentingnya berpendidikan gitu. Orang tua susah bayar, kaliannya malas sekolah. Ibu kan kayak tadi aku bilang matematika itu susah-susah gampang. Pendapat Ibu tentang minat bakat siswa tentang matematika gimana sih Bu, minat bakatnya? Pada dasarnya ya, banyak siswa itu emang melihat matematika itu susah, pelajaran yang menakutkan. Kadang-kadang sampai seperti ini. Menakutkan. Iya, menakutkan. Gurunya juga itu menakutkan, sepertinya kesannya itu guru matematika itu judes, galak, padahal tidak seperti itu kan. Iya, Ibu juga enggak kan? Iya, enggak. Ketawa iya, itu nih. enggak judes dah, dan enggak galak juga. Itu ke yang tertentu saja kalau Ibu galak. Bukan galak sih, tegas. Iya, itu. Nah, itu matematika itu mereka itu melihatnya susah, sehingga mereka itu minatnya itu kurang, itu kebanyakan itu kurang minat terhadap matematika ya. Tapi ada juga sebagian siswa, Ibu, pengalaman Ibu, ternyata ketika mereka itu mendalami ya matematika itu senang, sampai mereka itu ada beberapa siswa murid Ibu ya yang melanjutkan kuliahnya sama jurusan matematika karena dia senang juga terhadap matematika. Ya, tapi emang tadi Ibu katakan lebih banyak yang tidak senangnya gitu. Itu banyak faktornya juga ya. Lihat apalagi Ibu, karena kan di sini Ibu mengajar itu menyampaikan materi pelajaran matematika itu di tingkat atas ya. Sementara matematika itu kan anak sekolah belajar matematika itu dari mulai TK, SD, SMP itu kan sudah belajar, mereka itu sudah belajar dasar-dasarnya ya. Hitung-hitungannya. Nah,
di atas tingkat atas itu sebetulnya kan melanjutkan menyampaikan konsep-konsep. Kalau masalah perhitungan itu mereka belajar di SD, di SMP itu belajar operasi bilangan bulat itu kan Pecahan dasar. bilangan. Ya, operasi bilangan bulat itu mutlak dasar. Sehingga kalau misalkan mereka tidak memahami, kurang memahami dasarnya, otomatis di tingkat atas melanjutkan konsepnya itu materi berikutnya itu mereka merasa kesulitan di situ. Makanya kalau misalkan mereka sudah sulit seperti itu, minat untuk belajar itu, kemauan untuk belajarnya kurang Langsung gitu. menghilang dalam sekejap. Itu kadang-kadang itu juga tugas ibu juga kan di situ, bagaimana cara membangkitkan lagi anak untuk semangat belajar. Itu kan tidak ada istilah terlambat, mereka tidak bisa memahami operasi dan tidak. Kalau mereka mau belajar benar-benar kan itu bisa dipelajari lagi. Apalagi sekarang kembali lagi tadi ke manfaat itu, sekarang manfaat HP kan bisa dicari lah di situ. Operasi bilangan bulat latihan itu insya Allah anak itu ya bakal bisa. Cuman ya itu tugas guru itu membangkitkan minatnya itu ya susah gampang. Apalagi Susah gampang. Kalau susahnya ya seperti itu, karena sebetulnya lagi untuk memberikan motivasi anak itu tidak cukup hanya dari guru saja kan untuk belajar ya, belajar matematika atau apapun bukan dari guru saja ya, kita kerjasama dengan siapa, dengan orang tua juga. Karena kalau misalkan di sekolah kita terus kasih motivasi untuk belajar, diberikan tugas supaya mereka mau belajar, datang ke rumah yaitu di rumah tidak ada motivasi apa-apa dari orang tua, nah itu juga kurang maksimal. Di rumahnya rebahan langsung. Iya, tidak ada. Kalau ibu pribadi ke anak ketika pulang sekolah itu suka ditanya, ada tugas enggak? Paling lihat santai-santai. Ada tugas enggak? Ada PR enggak? Coba dikerjakan. Nah, ibu bapak-bapak tanya anaknya ada tugas atau enggak. Biar enggak pagi-pagi rusuh kerjain tugas. Akhir-akhirnya dihukum juga. Betul, Bu? Tapi ibu setuju gak sih kalau misalnya anak yang jarang ngerjain tugas terus dihukum sampai ada ya, aku pernah dengar gitu sampai dicubit gitu kan, kayak gitu, setuju gak sih ibu? Kalau diberi sanksi itu untuk perhatian ke anak itu setuju ibu. Tapi sanksinya yang bagaimana? Kalau menurut ibu sanksi yang bermanfaat lah ya, yang bermanfaat, yang bagus ya. Kalau misalkan dicubit dengan kekerasan seperti itu, kata ibu tidak setuju ya, itu tidak, apalagi untuk sekarang itu kekerasan itu tidak boleh ya. Dikit-dikit Kalau udah lapor. kalau dulu anak zaman dulu ketika dikasih sanksi cubit atau misalkan tampar itu kan efek jerah bagus gitu kan, besoknya mereka tidak akan mengulang lagi. Kalau sekarang kita dicubit saja kan langsung saja seperti tadi kata Seba, dilaporkan, ngadu ke orang tua atau bagaimana ya, kita beri sanksi lah yang bermanfaat. Kalau ibu kan sekarang seperti Seba tahu kan udah mulai menjalankan kalau sanksi misalkan anak melanggar apapun itu, mau terlambat ke kelas ataupun misalkan tidak mengerjakan tugas, ibu sanksinya apa? Membaca Al-Quran saja. Iya, membaca Al-Quran saja, karena itu yang bermanfaat. Minimal anak hari itu, waktu itu mereka baca Al-Quran. Sanksinya sangat bermanfaat itu. Kalau ibu kan banyak yang bilang nih, kalau di mata masyarakat yang bukan guru, iya. katanya jadi guru enak ya, apalagi kemarin waktu pandemi itu ngasih tugas online banyak-banyak, digaji, enak ya, kayak guru zaman sekarang mah makan gaji buta atau segala macem, enaknya jadi guru gini gitu. Itu pandangan orang ya, pandangan orang. Dulu ketika belum ada yang namanya tunjangan sertifikasi, guru itu sebetulnya dilihat sebelah mata lah, seperti itu, gajinya kecil, itu masyarakat itu padahal jarang memasukkan anak ke perguruan tinggi yang pendidikan, yang keguruan itu seperti itu. Nah
semenjak tahun berapa itu ya ada tunjangan yang namanya tunjangan sertifikasi, itu ada tunjangan mulailah masyarakat itu melihat bahwa guru itu enak, ada tunjangan itu kalau di PNS itu kan sertifikasi itu 1 kali gaji itu kan, 1 kali gaji. Nah, enak banget kan, itu ada tunjangan, banyak tunjangan. Padahal itu tidak semua guru mendapatkan sertifikasi, dan itu mungkin kalau menurut masyarakat itu enak itu mungkin untuk PNS ya. Untuk PNS, sebetulnya di guru itu kan ada PNS, ada honor. Nah, di situ mereka itu tidak tahu berapa gaji honor ya Pak Deding. Aduh. Nah, itu berapa gaji honor, per jamnya berapa, itu mereka tidak tahu. Kalau mereka mendalaminya itu kadang-kadang Ibu suka berpikir ya, ketika tahun 2006 itu suami Ibu mulai ke sekolah ke negeri, gajinya berapa itu. Nah, Ibu pikir, ya Allah, besaran yang mencari itu apa sih? Pemulung sampah itu kalau mengrongsok itu suka ada di televisi beritanya, tukang rongsokan gajinya bukan gajinya, penghasilan sehari 20.000. Kalau sebulan berarti berapa? 2 kali 3 600.000. Nah, sementara guru honor itu jauh di bawah itu ya pada waktu itu. Tahun berapa lah itu, tahun 2006 kan, kata Ibu 2006-2007. Kalau keberkahan itu jangan dilihat nominal ya, penghasilannya wah besar, tapi kalau tidak berkah itu tidak cukup ya. Walaupun gajinya penghasilannya sedikit, tapi berkah itu insya Allah cukup ya. Ibu dari 2006 honorer sama suami ya, itu tadi perbandingannya, kalau pemulung sampah itu berapa, Ibu jauh di bawah itu, entah berapa itu, tapi alhamdulillah bisa menghidupi kan anak ya, bisa hidup normal, alhamdulillah ya, anak sehat cukup. Itu karena berkah. Apalagi kan kita sebagai guru itu kan kerjanya itu menyampaikan ilmu ya, insya Allah. Apalagi kalau kita misalkan dengan ikhlas tadi ya, jadi harus ikhlas kalau mengerjakan sesuatu. Tentu saja walaupun ikhlas. Berat harus ikhlas jalani. Harus. Kan sekarang tuh Bu kayak ada kurtilas ya, kayak kurikulum berapa gitu Ibu. Nah, menurut Ibu pendapat tentang Merdeka Belajar gimana? Apa sih Bu Merdeka Belajar itu? Aku gak tahu nih. Merdeka Belajar itu kan baru-baru ya yang dicetuskan oleh Pak Menteri kita Pak Nadiem. Sebetulnya Ibu juga kurang terlalu paham tentang itu. Tetapi yang Ibu tangkap itu ke Merdeka Belajar itu. Jadi dulu nih tahun 2000 berapa ya? 2019 paling berapa? Ketika UN itu kan, UN ujian nasional. Siswa itu kan kelulusan itu ditentukan dengan UN ya, dengan 4 hari itu. 4 hari ujian nasional itu biasanya kalau di tingkat SMK itu 4 hari ditentukan dengan ujian itu. Sementara kan kadang-kadang suka ada siswa yang pintar ternyata pas ujian UN apalagi tidak lulus atau ya nilai itu ditentukan itu. Padahal kan yang tahu siswa yang bagaimana itu si sekolah. Nah, belajar merdeka itu sepertinya seperti itu. Jadi menyerahkan penilaian kelulusan itu ke sekolah. Ada 4 poin ya, Ibu baca sih sekilas, ada 4 poin yang dicetuskan oleh Pak Nadiem tentang belajar merdeka. Yang pertama itu tentang USBN. USBN itu penilaiannya yang diserahkan ke sekolah ya, sepenuhnya ke sekolah. Kemudian UN tadi yang Ibu katakan, ujian nasional itu diganti dengan yang namanya asesmen atau AKM, asesmen kompetensi minimum ya, AKM. Jadi yang dititik beratkan, yang dijaga itu tentang kompetensi anak ya. Kemudian yang ketiga itu tentang RPP yang lebih disederhanakan, administrasi guru ya. Biasanya kan RPP itu beberapa lembar, banyak poin-poinnya. Nah, ketika belajar merdeka itu lebih disederhanakan, banyak poin-poin yang dipangkas di RPP, itu administrasi guru. Kemudian yang keempat, poin yang keempat itu tentang penerimaan siswa baru yang
berdasarkan zonasi itu yang di negeri. zonasi. Yaitu termasuk karena ke belajar merdeka ya. Jadi belajar merdeka itu kesimpulannya kalau menurut Ibu yang bertangkap itu kembali ke pembelajaran, bukan ke administrasi. Jadi guru tidak disibukkan dengan banyaknya administrasi, tapi fokus ke pembelajaran. Gitu. Jadi kelulusan apapun itu dikembalikan lagi ke sekolah, ke gurunya yang menilai. Jadi menurut Ibu seperti itu. gitu. Ya, nanti lihat lagi lah. Aku pikir merdeka belajar itu jadi kayak di sekolah tugas belajar, fokus belajar, di rumah waktunya istirahat gitu, nggak ada PR. Aku pikir gitu. Oh, kalau PR itu kan harus ada ya, kalau menurut Ibu harus ada untuk mengevaluasi siswa. Itu hasil baca kan dibawa ke sekolah, ke rumah PR. Oke. Ibu terima kasih. Udah cukup segitu? Cukup. Makasih buat hari ini Ibu. Mungkin ada pesan atau kesan buat yang malas belajar, silakan Ibu dengerin nih para kru-kru di belakang. Atau boleh Ibu bertanya? Oh, wah, nanya bertanya Ibu. Iya. Boleh Ibu. Kan di sini saya bahkan Ibu lihat aktif ya. Aktif di mana? Di OSIS. OSIS Pramuka Studio. Pramuka ya semuanya. Kemudian ya kelihatan emang alhamdulillah sekolahnya kan getol. Kalau menurut getol itu apa? Rajin ya sekolahnya. Itu kalau menurut saya Bang, kalau ketika diberi tugas kayak tugas OSIS nih ya, tugas OSIS, bagaimana Seba cara melaksanakan tugas tersebut kemudian tidak mengganggu kewajiban Seba sebagai pelajar, kembali ke belajar di sekolah, bagaimana? Kalau di OSIS itu ada gini Bu, saat kumpulan OSIS atau saat ada kegiatan OSIS kita boleh ngerjain kerjaan sekolah. Kalau saat kita ada di sekolah di kelas kita gak boleh ngerjain pekerjaan organisasi. Nah jadi makanya kita atau anak OSIS jarang sih yang waktu belajar gitu, kayak udah disuruh fokus aja gitu belajar. Tapi kadang kan aku emang suka keluar nih karena ada kepentingan gitu. Jadi atur sendirilah Ibu. Jadi ya nggak susah jadi anak OSIS, enggak, cuman emang ada tugas lebih gitu. Jadi harus bisa bagi waktu. Ya harus bisa bagi waktu juga. Bagi waktu ketika ya aktif sih boleh aktif, tapi tetap kita punya tugas pokok yaitu fokus belajar. Belajar itu ya. Organisasi juga bagus. Pramuka bagus, Ibu juga dulu suka ya di Pramuka. Suka aku. Iya. Iya. Terus kalau dalam belajar senang nggak matematika? Kalau aku sih kalau matematikanya gampang, aku seneng. Kalau susah enggak. Kalau yang susah nih ya Ibu, baru denger angkanya sudah langsung. Terus kalau menurut saya Mbak, guru yang seperti apa yang misalkan ini mudah dipahami penyampaiannya, atau ya yang diharapkan siswa ya, guru seperti apa yang bagaimana ya, karena kan menurut Ibu kalau minat juga, kadang siswa minat belajar itu kadang itu peran guru juga kan. Lihat itu guru yang bagaimana kan, itu kadang anaknya mau belajar itu karena senang ke gurunya itu kan. Coba gimana? Jadi intinya guru guru yang disenengin siswa gitu. Gurunya kayak gimana yang bisa mudah dipahami. Itu mah kayak kemarin kita kan buat wawancara sama beberapa siswa, 2 orang siswa lah. Jadi dia tuh minta kayak gini, mending gurunya baik tapi tegas gitu, nggak galak tapi cuman tegas gitu, disiplin. Nah
Terus gurunya juga kalau mau muridnya baik gitu, jadi harus introspeksi diri dulu, kayak apa ya, kesiangan nih, gurunya gak boleh kesiangan gitu kan, ada kamu tuh jangan kesiangan, kamu kenapa kesiangan gini-gini nih. Padahal gurunya datang punya jadwal jam 8, datangnya jam setengah 10. Terus kayak apa ya, gurunya suka bad mood gitu Bu. Tapi kebanyakan kalau misalkan guru ke saya itu anak seneng kan? Iya seneng. Iya, koyak seneng. Jam kosong kan? Iya. Enggak sih, kalau aku kalau ke jam kosong rada gak suka gak suka sih Bu. Yang sukanya itu emang kita bisa istirahat gitu, punya waktu kosong lebih atau jam istirahat yang lebih. Kalau di gak sukanya kayak kita nggak belajar gitu. Jadi kayak buang-buang waktu gening Bu. Ibu mau ada pesan dan kesan nggak sebelum di-cut? pesan ibu ya ke semuanya gitu. Ya minat belajarnya itu tolong Dikembangkan, ditingkatkan lagi. Yang kurang berarti ditingkatkan, yang sudah minatnya tinggi ya dipertahankan. Kalau misalkan yang tidak minat belajar sama sekali, itu faktor apa? Coba kita diselesaikan ya. Ridwan. Terus kurangi lagi ya, yang dampak negatif, yang faktornya itu ke belajarnya menjadi kurang, itu coba dikurangi. Dan pesan yang paling utama itu ibu ya ke anak-anak ibu yang ibu banggakan, khususnya siswa-siswa SK Saloma, jangan lupa ya beribadahnya, itu kewajiban kalian. Sholat jangan ditinggalkan, harus tepat waktu. Kemudian ngajinya juga ya, ngajinya jangan ditinggalkan, itu kewajiban. Wow, tepuk tangan dulu dong buat Bu Kiki. Ibu makasih. Iya, sama-sama. Buat waktunya juga. Oke guys, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga kalian juga paham gitu. Jangan malesan sekolah, jangan males belajar juga. Emang sih susah, tapi kata ibu juga harus profesional sebagai siswa. Dan gimana lagi ya guys, itu mah udah kewajiban kita sebagai anak, sebagai siswa. Kewajibannya belajar. Semangat ya guys. Semangat. Terima kasih. Next video. Dah.